AI dia membuat kita itu malas berpikir kritis, malas. Soalnya udah gampang banget, tinggal diketik semua muncul hitungan detik. Ini AI yang tulis, kan capek. Nulis udah selesai satu artikel full 5.000 kata, pas cek terdeteksi AI. Padahal kamu sendiri yang nulis. Semester akhir, Iya. itu susahnya ya untuk bagian bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Bincang Sastra. Kali ini dengan pemateri berbeda. Yang kemarin itu sudah 2 kali acara. Pertama itu seorang penulis, kemudian kedua itu pendongeng, dan sekarang dengan pemateri yang berbeda dan luar biasa juga sesuai konteks zaman, itu tentang AI. Jadi nanti kita sama-sama dengarkan AI itu apa, terus cara menguasainya dan seterusnya. Tapi sebelum kita mulai, supaya lebih kenal dengan pemateri acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan kurikulum PT dari pemateri tersebut yang akan dibacakan oleh saudari saya Dian Mayasari. Ya, untuk sebelumnya teman-teman nih di sana yang belum tahu, nah siapa sih Kak Arai ini? Nah, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya yaitu Ari Muhammad Syifa. Nah, beliau ini menempuh sarjana sastra dengan prodi sastra Inggris. Kemudian untuk lulusannya, beliau ini lulusan di Uniddu pada tahun 2021. Nah, sekarang ini beliau sedang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di Unair dengan mengambil jurusan linguistik. Untuk peminatannya yaitu pengajaran teknologi dan juga bahasa. Nah, terkait prestasi, beliau ini juga memiliki banyak prestasinya. Yang pertama yaitu juara 2 e-sport Kabupaten Jombang 2021. Yang kedua yaitu mahasiswa berprestasi non-akademik pada tahun 2021. Nah, yang ketiga juara 2 nasional e-sport Indonesia Timur pada tahun 2021 juga. Kemudian juara 1 e-sport Kabupaten Jombang 2022. Dan selanjutnya yaitu beliau juga masuk semifinalis e-sport nasional di Madiun pada tahun 2021. Nah, itulah tadi tentang kurikulum vitae beliau. Nah, bisa kasih kita tepuk tangan terlebih dahulu. Iya, sangat tidak nyambung. Nah, itu dia kurikulum PT pemateri yang begitu luar biasa pada podcast kali ini. Langsung saja kita sapa beliau. Ini dia Kak Arai. Selamat siang Kak Arai. Siang-siang. Iya, mungkin pertama kali mungkin Kak Arai bisa jelaskan apa sih yang namanya AI itu. Kemudian bagaimana kemudian menguasainya dan seterusnya, mungkin itu Kak Arai. Saya mungkin mulai dari pengalaman pribadi dulu ya. Awal saya kenal AI itu bukan namanya kayak di bidang akademis. Itu dalam peminatan saya game gitu kan. Namanya user versus komputer. Tapi sekarang pas tahun 2021 ganti namanya pakai AI, artificial intelligence. Lari ke bidang akademik, awalnya aku nggak mau pakai, aku nggak tahu ini apa. Aku mikirnya gini, ini AI ini kayaknya bikin tambah bodoh mahasiswa aja nanti. Nah, aku nggak pakai itu. Tapi karena tuntutan dan keadaan, kesibukan yang luar biasa, ya sudah, saya coba dalami kan. Yang pertama saya kenal itu ChatGPT. ChatGPT itu udah paling dikenal orang, tapi nggak semua orang juga tahu cara gunain ChatGPT dengan baik gitu. Kebanyakan pakai copy paste selesai. Tapi ternyata cara itu sangat berbahaya, terutama di bidang akademis gitu. Lalu selanjutnya di mata mahasiswa mungkin itu yang terus diandalkan mungkin untuk mengerjakan tugas dan seterusnya. Mungkin Mas Ari bisa jelaskan
kelebihan atau dampak bahaya dari AI ini itu sendiri? Iya, mungkin awalnya sih aku pengen sharing tentang bahaya dulu ya sebelum kelebihan. Bahaya dulu ya. Bahaya ini aku pribadi membuat tingkatan itu dua. Level 1 sama level 2. Level 1 itu di AI, dia membuat kita itu malas berpikir kritis. Males. Soalnya udah gampang banget. Tinggal diketik semua muncul hitungan detik. Hasilnya. Jadi saking mudahnya akses informasi, nggak mau cari informasi secara manual. Itu nanti menyebabkan kita malas untuk berpikir kritis dan mencari referensi dari tempat lain. Itu masih level 1. Level 2-nya yang parahnya kalau misalnya mahasiswa itu mengambil jawaban dari ChatGPT, contohnya ChatGPT, tanpa membaca, tanpa mengubah kalimatnya, itu nanti masuk ke kategori plagiasi AI. Plagiasi AI itu bisa dicek di Turnitin. Turnitin itu website untuk mengecek plagiasi. Tapi bisa juga dicek di website-website gratis di internet. Namun saya sangat sarankan jangan pakai website gratis karena dia tidak mendeteksi tulisan itu dengan baik. Contohnya ada namanya GPT-0 namanya. GPT-0. Itu tulisan manusia, dia deteksi ini AI yang tulis. Kan capek nulis udah selesai satu artikel full 5.000 kata, pas cek terdeteksi AI. Padahal kamu sendiri yang nulis. Tapi kalau misalnya cek di Turnitin itu aman. Pasti presentase AI-nya itu 0. Beda kalau misalnya ambil jawaban dari ChatGPT terus dikopas, dikumpulkan buat jadi tugas, langsung dikasih 0 itu sama dosen. Bener, ada soalnya. Ada temanku kayak gitu. Tapi sekarang ini aman sih sebenarnya, soalnya udah banyak yang terbuka pikirannya. Terutama di pendidikan, di pendidikan. Ya. Terkait AI ini Mas ya, kan topik kita itu kan memanfaatkan AI dengan bijak untuk bidang akademis. Nah, sedangkan sekarang kan teknologi semakin canggih ya, semakin hari itu semakin canggih. Nah, fitur AI itu kan juga sangat banyak sekali. Ada ChatGPT, ada OpenAI, dan juga ada yang lain-lain. Nah, kira-kira dari Kak Arai sendiri, fitur apa saja yang pernah digunakan? Nah, dan mungkin kita sebagai mahasiswa sastra ini, prefernya kita itu yang mana mungkin bisa dipakai untuk menunjang akademis kita gitu. Oke. Ini aku jawab ikut tingkatan kalian ya, tingkatan semester. Semester 1, 3, 5. Semester 7 nggak ada kan? Nggak ada semester 7 kan? Jadi semester 1 itu basic banget dalam misalnya contoh menulis. Contoh menulis. Kalian harus tahu dulu dasar-dasar dari sebuah tulisan yang baik dan benar. Academic writing yang benar itu kayak gimana sebelum pakai ChatGPT. Soalnya gini, kalau misalnya pakai ChatGPT tanpa ada dasar yang kuat, nanti kalian gak bisa memastikan jawaban yang diberikan ChatGPT itu baik apa benar, baik apa buruk. Contohnya gini, dalam academic writing itu minimal kalimat dalam satu paragraf ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat. Tapi ChatGPT dia biasanya kasih 3 kalimat aja. Dia biasa kasih 3 kalimat, gak terus kalian pasti pernah diajarkan kalau membuat tulisan itu mengerucut. Dari general ke spesifik. Kalau ChatGPT ngasih enggak general semua. Jadi itu kenapa bisa deteksi AI karena itu. Karena tulisan AI rata-rata general, nggak general ke spesifik. Terkecuali kalian udah punya basic cara menulis yang baik dan benar, itu baru kalian boleh buat kata perintah buat ChatGPT itu buat kalimat yang lebih lengkap. Bisa kok. Tapi sebaiknya ambil poin-poin aja dari jawaban ChatGPT. Nanti kalian kembangkan aja.
Itu jadi bijaknya itu di situ. Iya. Misalnya untuk semester 5 kan, semester 3 5 itu untuk kayak disuruh, kalian pernah disuruh apa, kayak kritik jurnal gitu nggak? Iya, Kritisi diskurs. jurnal. Iya. Kritisi jurnal itu kalau nggak ada pengetahuan dasar kayak gimana penulisan academic writing yang benar, kalian nggak tahu ini jurnal ini ada kelemahan nggak, kan susah. Jadi dalam penulisan itu judul harus dimuat dalam introduction atau latar belakang. Jadi kebanyakan gini, kalian mau kritisi jurnal yang udah terbit di akreditasi Sinta 3 itu susah banget. Akreditasi Sinta 3 itu udah bagus banget. Jadi biasanya yang bisa dikritis itu di bagian discussion sama introduction. Discussion itu rata-rata discussion yang berkualitas, tidak hanya membahas temuannya saja. Jadi kan urutan gini, findings, kemudian discussion. Discussion yang kurang kuat, dia hanya membahas temuan. Tapi discussion yang bagus, dia pasti membandingkan antara temuannya dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang dia pakai. Jadi gitu, dia membandingkan, terus dia menceritakan kesulitan dalam mengumpulkan data. Nah, itu bisa untuk mengkritisi artikel jurnal. Jadi misalnya pas kalian cari jurnal, kalian bisa pakai AI untuk menanyakan hal itu. Misalnya gini, kalian udah dapat artikel jurnal dari Sinta 3 nih. Kalian buat prompt itu kata perintah buat ChatGPT misalnya. Tapi kalau untuk apa, kritisi jurnal jangan pakai ChatGPT, nggak ada. Namanya itu chat PDF atau PDF AI atau Skispace. Nanti upload PDF-nya, terus udah selesai diupload, masukkan kata kuncinya, pertanyaannya. Tinggal pertanyaannya misalnya gini, apakah di bagian discussion sudah terdapat pembahasan tentang perbedaan temuan antara temuan penelitian saat ini dan penelitian yang telah dilakukan, penelitian sebelumnya, atau bahasanya itu previous studies. Iya. Apakah ada pembahasan tentang perbedaan temuan, dan apakah ada pembahasan tentang pembahasan yang lebih kritis seperti kesulitan pengumpulan data atau faktor-faktor lain yang menyebabkan hasil ini ditemukan, hasil dari penelitian itu ditemukan. Jadi kalian bisa buat kata kuncinya, pertanyaannya, nanti dibantu jawab oleh Skispace atau chat PDF. Nanti dia jawab, ternyata tidak. Biasanya banyak yang tidak, banyak jurnal yang nggak ada pembahasan itu. Jadi itu bisa menjadi pembahasan kritis untuk mengkritisi artikel jurnal. Nah, beda lagi di bagian introduction. Di bagian introduction itu harus memuat apa yang ditulis di judul. Kadang bahkan bukan masalah S1 aja, masalah S2 yang ditulis di tiap paragraf di background of the study atau introduction itu keluar dari topik yang dipakai. Misalnya judulnya itu ABC, tapi pembahasan di paragraf pertama itu dia bahasnya itu D. Jadi udah keluar. Nanti pas paragraf 2 baru masuk ke A, B, C. Jadi latar belakang yang baik itu dia memuat tentang masalah dulu, terus konsep-konsep yang ada di dalam judul itu dia muat dulu di dalam latar belakang atau introduction. Jadi kalian cukup buat kata kunci atau kata perintah di Skispace, websitenya nama Skispace atau chat PDF. Kalian buat kata kunci, apakah tulisan di tiap paragraf di introduction sudah kohesif dan koheren dengan judul. Biasanya nanti dia
dia proofreading, dia proofreading itu dia menilai hasil tulisannya. Kalau kohesif itu dalam penulisan akademik itu maksudnya penggunaan tanda baca, tanda koma, kata hubung itu penggunaannya tepat nggak? Itu kohesif. Ejaannya. Sementara koheren antara tiap kalimat, tiap klausa sama tiap paragraf itu nyambung nggak? Nyambung nggak sama judulnya? Itu jadi bisa dikritisi di situ. Kemarin aku coba buat kayak gitu kan. Ternyata ada artikel yang udah terbit di Sinta 3 yang pembahasannya itu udah keluar jalur, bukan keluar jalur, tapi nggak membahas sama sekali konteks di dalam judul. Jadi itu bisa dikritisi. Itu untuk teman-teman yang misalnya mau bingung mau gimana sih cara kritisi jurnal, Iya. bisa pakai Skispace. Iya. Oke. Terus kalau buat teman-teman yang mau kayak pernah disuruh ini enggak kayak review puisi gitu enggak? Iya, puisi kita semester ini dapat bukannya ya. Itu sebenarnya bisa juga sih lewat ChatGPT, tapi sebaiknya kalian punya basic dulu gimana cara mereview puisi atau cerpen gitu sebelum pakai ChatGPT. Takutnya nanti dikasih jawaban yang salah gitu. Iya. Jadi intinya baca. Iya. Intinya baca kalau dikasih jawaban sama AI. Oh iya. Jadi kita intinya itu meskipun sudah menggunakan AI, kita juga harus saring terlebih dahulu ya Kak ya. Habis itu kita baru bisa mengambilnya untuk tugas kita gitu ya. Kita harus mengoreksi, bukan semata-mata kita copy paste 100% itu tadi. Nah, terkait AI ini tadi Mas. Kira-kira AI ini menurut Kak Arai sendiri itu tantangan atau sebuah keuntungan sendiri? Ancaman bagi mahasiswa atau keuntungan bagi mahasiswa atau dua-duanya malahan gitu. Ancaman untuk pendidik. Keuntungan untuk pendidik, keuntungan untuk peserta didik. Ancaman bagi pendidik gimana caranya para pendidik ini, para dosen, para educator itu dia bisa membuat metode pembelajaran dengan dibarengi dengan AI. Bisa membatasi AI. Banyak aku pernah coba submit artikel jurnal yang belum aku parafrase hasil discussionnya itu aku pakai ChatGPT untuk membahas temuanku. Aku masukkan teori sama temuan, terus aku minta ChatGPT buat bagian discussionnya. Dia buat aku submit ke jurnal Sinta 2 malahan ditolak, terindikasi 12% plagiasi AI. Gila, plagiasi AI. Ya, itu susahnya di situ. Ada instansi yang nggak terima AI di atas 5%. Ada instansi yang terima AI dengan catatan harus ada keterbukaan, kejujuran. Kamu pakai AI di bagian mana? Gitu, ada. Aku pernah nemu artikel Scopus. Scopus itu jurnal internasional. Dia menyertakan aturan penggunaan AI. Jika penggunaan AI di artikelnya itu tolong diberikan penjelasan, diberikan penjelasan di bagian mana yang digunakan, gitu. Jadi ada kejujuran di situ. Jadi ada sebagian pendidik yang menolak, ada yang merangkul, ada yang menerima. Jadi gitu. Nah, sementara untuk keuntungan buat mahasiswa, itu keuntungannya banyak banget. Pertama, kan pasti sibuk kan sama kegiatan-kegiatan. Dengan AI, dia bisa membantu kalian mengerjakan tugas atau memahami suatu teori gitu. Ya, tanpa harus berlama-lama cari di berbagai website yang pas masuk ada iklan Shopee, iklan segala macam situ. Iya. Sementara ChatGPT atau Skispace itu nggak ada iklan. Jadi keuntungannya di situ, dapat informasi secara langsung. Bedanya ChatGPT nggak ada referensi di situ. Skispace kalian bertanya di situ langsung masukkan sama
citationnya, referensinya, jurnal-jurnalnya. Hebatnya Skispace di situ. Jadi saya sarankan mendingan Skispace kalau mau cari teori gitu. Teori. Mm-mm. Jadi lebih ke Skispace-nya Iya, kalau mau cari mahasiswa. teori, iya. Nah, tadi Kak udah bahas terkait ChatGPT dan juga ada fitur-fitur lain yang disediakan oleh AI atau kecerdasan buatan ini. Iya. Nah, kita sebagai mahasiswa pastinya kita kan juga melirik, ini apakah berbayar atau apakah ini itu free, kita akses Iya. unlimited. Nah, mungkin Kak Arai bisa ngasih kita rekomendasi fitur-fitur apa yang tersedia secara gratis dan Oke. juga mungkin ada yang berbayar gitu. Pertama dari ChatGPT dulu ya. Iya. Itu ada beberapa versi. Yang paling terbaru itu versi 3,5 itu free. Ya. Free. Itu korpus itu pengetahuannya itu sampai tahun 2021 aja. Sampai Ada batasannya 2021, berarti ya? Batasan. Tapi yang versi yang upgrade itu berbayar 4,0 itu sampai sekarang diupdate terus. Iya. Jadi mungkin satu hari ada maintenance-nya, Iya. ada pemeliharaannya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Kalau website yang lain seperti chat PDF, Iya. chat PDF itu fungsinya kalau kalian dapat artikel dari luar, kalian bisa masukkan terus menanyakan apapun di situ, apapun di situ bisa chat PDF, PDF AI, tapi berbatas. Oh, terbatas. Dalam 1 hari itu kalian bisa ngajuin pertanyaan itu hanya beberapa aja, dan dalam 1 hari hanya 4 kali upload PDF. Iya. Oh. Solusinya apa? Buat banyak-banyaknya email, Gmail. Oh, iya. Aku punya hampir 170 email. Aku buat sendiri. 170. Iya. Wow. Aku beli beli kartu SIM kan, kartu Iya. SIM yang harga 1000-an itu, 500-an aku beli, sekitar 100 aku beli. Aku buat akun email Ya. itu sampai aku sendiri bingung mau namanya apa itu. Aku sampai bingung ini mau kasih nama apa ya. Kadang aku kasih nama aneh-aneh, tapi itu bukan poinnya. Poinnya di sini ketika yang satu udah nggak bisa upload, buka email lain gitu. Oh, iya. Buka akun lain. Sementara Skispace itu enaknya gratis. Skispace gratis. Gak ada yang berbayar berarti kalau Iya. Skispace. Terus ada website, mungkin kalian pernah tahu Grammarly kan? Iya, Grammarly. Itu kan berbayar juga itu. Iya. Berbayar. Grammarly sama Quillbot. Quillbot ini website untuk memparaphrase kalimat. Ada beberapa versi di pilihan kan, ada standar, paraphrase secara standar, fluency, ada akademik. Tapi yang gratis cuma standar sama fluency aja. Iya. Sisanya itu upgrade dulu, bayar dulu, Premium dulu. premium dulu. Tapi banyak yang jual di Shopee kok. Banyak jual akunnya di Shopee. Itu biasanya per minggu ada, per hari ada, per bulan. Semuanya sebenarnya ada di Shopee sih. Bener. Shopee murah juga daripada yang lain. Gila aku promosi Shopee. Ada iklan Shopee. Tapi ya kalau mau cari aplikasi-aplikasi mending di Shopee, jangan di Bukalapak. Aku iya. pengalamanku jangan di Bukalapak, mahal. Oh, 2 kali lipat. Iya. Itu aja sih kalau buat mahasiswa yang suka cari gratisan, Iya. yang cari murah-murah ya Iya. gitu. Oh ya. Jadi ini tadi tidak usah khawatir bagi mahasiswa ataupun kalian di luar sana yang mungkin ingin akses fitur AI-nya. Nah, salah satunya tadi bisa dikasih cara dengan kita menggunakan akun lain ya. Kita Iya, menggunakan email yang email banyak. lain atau kita buat email berapa gitu buat keperluan tugas kita gitu. Selanjutnya Ya, selanjutnya mungkin tadi sudah seputar AI ya. Sekarang tadi kita sama-sama dengar Kak Ara ini kan lulusan Unibdu ya. Dan lulusan prodi sastra Inggris sendiri nih. Mungkin sekarang bisa Kak Ara ceritakan itu hal yang mendorongnya kuliah di Unibdu itu apa dan memilih prodi sastra Inggris itu sendiri gitu. Aku jujur ya, honestly ya. Aku kuliah di Jawa, aku kan dari Ambon ya.
Aku Iya. kuliah di Jawa. Oh. Tujuanku cuma satu. Selain di Jombang, kenapa di Jombang? Pertama, aku mau kuliah di Jawa biar aku dapat turnamen banyak. Turnamen e-sport banyak. Iya. Soalnya kalau di Ambon itu susah banget nyari turnamen. Itu. Jadi aku pindah dari Ambon ke Jawa. Terus kenapa aku pilih di Jombang? Aku kalau misalnya milih di Surabaya saingannya banyak. Iya. Ya udah aku pilih di Jombang aja. Kebetulan ada teman juga di Jombang kan. Dan itu memang terbukti susah banget juara di Surabaya. Selama 3 tahun aku di Jawa Timur, aku hanya sekali juara di Surabaya. Iya. Itu turnamen apa itu? E-sport juga. Itu hanya sekali. Tapi di Jombang berkali-kali. Soalnya nggak susah juga lawannya. Terus kenapa aku masuk di Prodi Sastra Inggris? Pertama, jujur ya, Iya. aku itu kalau nggak informatika bahasa Inggris. Pas aku lihat mata kuliah di informatika, kok ada matematika? Nggak usah. Di apa? Di sastra Inggris, oh aman. Ya udah, sastra Inggris aja. Jadi aku pilih sastra Inggris. Kebetulan emang aku emang dari dulu kan sukanya bahasa Inggris aja gitu. Iya. Enak belajar bahasa menurutku. Dari waktu masih kecil, masih SD itu aku sering disumpahin orang. Soalnya kan aku nggak bisa bilang R kan. Iya. Aku cadel dulu sampai kelas 2 SMP, aku nggak bisa bilang R. Jadi orang-orang di Ambon bilang gini, siapa yang nggak bisa bilang R, besok-besok itu dia pintar bahasa Inggris, ngomongnya gitu kan. Jadi didoain. Ya udah, aku enjoy belajar bahasa Inggris, aku pilih bahasa Inggris. Dan hampir selama aku kuliah sampai lanjut di UNER juga S2, aku paling males mencatat. Iya, soalnya kan tulisanku jelek. Jadi aku rekam aja. Iya. Iya, aku rekam aja. Kalau di UNER kan pulangnya kan aku pakai kereta. Jadi bisa dengar. Oh, kereta ya. Iya, bisa sambil dengar kan informasi yang tadi yang disampaikan dosen, aku bisa dengar lagi. Kalau kemarin yang waktu aku masih kuliah di sastra Inggris, aku jarang catat. Aku lebih suka mengamati aja. Aku belum merekam juga. Aku lebih suka mengamati dulu, paham, baru aku catat nanti. Soalnya kalau aku catat sambil memahami, Iya. fokusku hilang. Oh, Aku terbagi gitu, Mas. Iya. Jadi aku anggap dosen itu sama aku lagi ngobrol, lagi cerita aja. Jadi apapun yang dia sampaikan, insya Allah aku bisa nangkep gitu. Aku gitu. Kayak misalnya gini, ada temenmu yang cerita film kan, pasti kamu fokus banget, Iya. gak usah catat. Tapi kamu bisa ceritain lagi. Pasti kan gitu. Jadi intinya fokus dulu. Berarti dipahami Menurutku dulu ya, Pahami dipahami. dulu. Nanti kamu tulis sesuai pemahamanmu. Menurutku gitu. Betul. Ya itu dia yang mendorong ke arah yang apa? Masuk di Prodi Sastra Inggris. Sekarang selanjutnya mungkin ini bagi kami juga. Selama kuliah di Prodi Sastra Inggris itu tantangannya Mas Arai ke arah itu apa saja gitu. Iya. Mungkin itu nanti yang bisa memotivasi kami baik yang semester 1 sampai 5 itu Iya. untuk melewati tantangan tersebut. Mungkin sama tantangan kita. Tantangannya ya, kalau saya pribadi, sebenarnya tantangan itu kalau di kuliah, proses kita kuliah itu kesibukan kita sama tugas-tugas. Iya. Jadi biasanya gara-gara kita sibuk sama misalnya ada ngajar gitu Iya. kan, Iya, sama ada betul. tugas, sama ada kuliah juga. Itu kalau misalnya ngajar ini lebih menghasilkan daripada apa kuliah, waduh banyak yang merasa ini. Ya pasti kadang lebih milih ngajar daripada kuliah dulu. Iya. Tapi balik lagi kan, dengan adanya AI, insya Allah bisa membantu. Tapi
intinya pakai dengan bijak. Bijaknya itu apa? Baca. Jangan langsung ambil semua Mentah-mentah dari mentah-mentah deh. Bahaya, itu bahaya banget. Terus kalau untuk semester akhir Iya. itu susahnya ya untuk bagian bimbingan. Oh, bimbingan ya. Kenapa bagian bimbingan susah? Untuk semester akhir kalau nonton nanti silakan. Dosen itu sibuk kan, Iya. banyak urusannya, banyak seminarnya juga. Iya. Kalian nggak tiap hari bisa meminta bimbingan ke beliau dosen-dosen itu. Caranya gimana? Balik lagi ke AI. Jadi AI itu bisa jadi teman asisten kita pas kita nggak tahu mau ngapain. Misalnya contoh ya, kamu udah buat bab 1, contoh aja bab 1 itu kan isinya pendahuluan. Iya. Terus kamu bingung, ini mau nulis apa di bab 2? Tanya aja dulu sama AI. Kalau belum ada waktu untuk ketemu dosen, tanya aja dulu, nanti selesai buat baru konfirmasi ke dosen. Ini kira-kira sih yang saya buat sudah benar gak? Jadi apa yang dikasih AI itu kan masih bisa di konfirmasi lagi Iya. sesuai sama format program studi nggak gitu. Iya, disesuaikan. Nah, sama juga pas nanti di bab 3 itu kan metodologi penelitian. Bingung mau ngapain, mau pakai metode apa buat analisis data. Coba dulu tanya AI. Ini kalian bisa copy judulnya. bukan judul saja, copy judul, copy semuanya dari bab 1 sampai bab 2, copy ke ChatGPT, tanya, tolong berikan contoh tolong berikan contoh metodologi yang cocok dengan tulisan ini. Iya, nanti dia kasih contoh, saran metodologi. Terus otomatis nggak ada referensi yang dia kasih. Iya. Kalian butuh referensi. Kalian butuh cari referensi sendiri. Nah, tergantung. Jadi misalnya ada ebook gratis banyak banget di internet, tinggal download aja. Misalnya metodologi penelitian linguistik. Nah, itu jadi apa yang dijawab oleh ChatGPT, misalnya pendekatan kualitatif. Gak tahu apa ini pendekatan kualitatif. Cari lagi gitu. Cari di ebook. Apa? Ebook yang di-download. Iya. Nah, carinya gimana? Kalau mau mudah, tinggal masukkan di Skillspace atau PDF. Jelaskan tentang penelitian kualitatif. Kalau mau manual, baca aja sendiri. Baca dari daftar isi, terus lihat apa itu penelitian kualitatif. Nah, kayak gitu, itu manual. Oh, gitu ya. Tapi kalau merasa basicnya kurang, basic bacaannya kurang, mendingan dikuatkan dulu bacaannya. Tapi kalau memang karena kesibukan yang menuntut kalian untuk menggunakannya, terpaksa pakai AI, ya silakan aja. Tapi balik lagi, baca lagi. Diteliti lagi. diteliti lagi. Terakhir ya. Motivasi. Oh iya. Ya, nah sebelum kita akan menutup kira-kira mungkin bisa diberikan motivasi terkait tentang mungkin studi S2 kita lanjutnya itu apa motivasinya, mungkin gitu. Bisa diberikan kepada teman-teman gambarannya mungkin gitu. Apakah motivasinya? Iya. Saya pribadi kan basicnya gamer. Iya. Gamer itu semakin susah semakin penasaran. Iya. Semakin levelnya semakin susah, semakin penasaran. Aku waktu selesai S1, pengen lanjut S2, masalahnya penasaran gimana, susahnya gimana sih? Penasarannya susahnya aja. Pas udah rasain susahnya, 26 jam gak tidur, ngerjain tugas. 26 jam. Nah, Sehari terus, semalam lebih ya. jadi gini, kalau mau lanjut S2, Ya. pertama kalian harus lihat dulu pasar. Pasar itu dari S1, apa yang kalian punya, apa yang kalian bawa dari S1. Kalau punya keunikan sendiri, silakan kalian buat. Tapi kalau misalnya
merasa diri saya pribadi nggak ada keunikan apa-apa, saya lanjut aja S2 biar nanti mungkin bisa jadi dosen di mana gitu kan. Nah kan soalnya kan syarat dosen kan S2. Iya. Terus pas jujur ya udah semester 3 sekarang ini aku pengen lanjut S3. Iya, penasaran. Jadi mental gamer itu seharusnya semakin susah semakin penasaran. Jadi emang gitu. Aku pernah begadang nggak ngantuk cuma main game, tapi aku belajar baru depan komputer aku udah ngantuk. Jadi aku coba bawa konsep mindset lah istilahnya. Iya. Lagi-lagi apa? Mindsetnya. Mindset gameku ke pendidikanku gitu. Istilahnya itu gamification, Iya. gamifikasi. Sangat berpengaruh gitu ya Iyalah. untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan. Ya, kelasnya. Ya baiklah, itu tadi teman-teman semua, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak nih mengenai AI. Kita pakai fitur-fiturnya itu apa saja, ada yang bisa diakses secara gratis dan juga ada yang limit juga. Kita juga dikasih tips tentang kita agar tidak limit mengaksesnya. Bisa kita pakai email lain, akun lain buat sebanyak mungkin ya Mas tadi ya. 100 Dan juga tips berapa mengenai S2 tadi, kita harus menanamkan mindset kita nih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, yaitu S2 tadi. Nah, sebelum penutupan nih Kak, kira-kira bisa dikasih mungkin satu motivasi gitu, quotes untuk menutup podcast hari ini gitu. Iya, quote satu aja ya. Pengalaman adalah guru besar. Nah, itu tadi quotes, pengalaman adalah guru besar bagi kita, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita kedepannya menjalani kehidupan. Nah, dengan berakhirnya ini saya Dian Mayasari sebagai moderator undur diri, dan rekan saya Muhammad Randy juga undur diri. ya, sampai jumpa ke acara podcast bagian 4. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya bareng salamnya ya. Waduh, gimana? Mau ngasih tutorialnya nggak? Kerja di sports. Sangat